Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Tadi sebelum berangkat sekolah, sudah pada sarapan belum nih? Bagus, karena sarapan sangat baik ya untuk membantu kita berenergi dalam memulai aktivitas. Sebelum Ibu mengecek kehadiran kalian, alangkah baiknya kita harus apa ya? Betul, berdoa. Silahkan Hafid dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sekarang coba kalian cek samping kanan, kiri, depan, belakang kalian. Ada nggak ya teman kalian yang hari ini tidak hadir? Baik, berarti hari ini hadir semua ya. Selanjutnya kita bernyanyi terlebih dahulu nih. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Mengapa sih kita harus menyanyikan lagu nasional? Betul, karena untuk menanamkan rasa nasionalisme kita. Ayo semuanya berdiri dulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Wah, hebat banget nih anak-anak kelas 5C. Pada semangat-semangat banget nih. Tepuk tangan dulu yuk untuk kita semuanya. Sekarang boleh duduk kembali. Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Ada yang masih ingat nggak ya kemarin kita belajar materi tentang apa? Betul sekali, kemarin kita belajar mengenai pokok pikiran. Kira-kira apa sih itu pokok pikiran? Ayo yang masih ingat boleh tunjuk tangannya. Betul ya, pokok pikiran adalah sebuah inti dari suatu bacaan atau sebuah topik yang nantinya akan dibahas lebih dalam melalui penjelasan-penjelasan pendukung. Tadi kan kita sudah mengingat nih, kemarin kita belajar materi tentang pokok pikiran. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu ada satu tepuk nih, namanya tepuk rapih. Nanti Ibu contohkan terlebih dahulu ya, baru kalian mengikuti. Oke, 1, 2, 3, tepuk rapih. Rapih kanan, rapih kiri, semua rapih, siap. Baik, karena kalian sudah tepuk rapi nih, artinya kalian akan duduk dengan rapi selama mengikuti pembelajaran hari ini. Tidak boleh ada yang ngobrol ya ketika Ibu menjelaskan materi. Sebelum itu, Ibu punya motivasi nih untuk hari ini, biar kalian tambah semangat dalam menuntut ilmu. Ini ya dari Mario Teguh yang berbunyi, masa depan memang tidak pasti, tapi jika kita belajar dengan bekerja keras, maka kita akan sukses. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengamati informasi yang didapat dari teks bacaan terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati teks bacaan, siswa mampu membuat peta pemikiran atau mind mapping hasil informasi yang didapat dari teks bacaan terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks bacaan yang disajikan, siswa dapat membaca teks narasi sejarah dan siswa dapat mengidentifikasi latar belakang dari teks narasi sejarah dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana secara tepat dan benar. Yang terakhir, setelah mengidentifikasi teks narasi sejarah, siswa mampu membuat peta konsep tentang teks narasi sejarah dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata yang baku dan efektif secara tepat dan benar. Kemudian, siswa mampu membacakan hasil yang sudah dikerjakannya dengan baik dan percaya diri. Nah, Ibu berharap dengan tujuan pembelajaran ini kita dapat mencapainya di akhir pembelajaran nanti. Ibu sudah membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai kata tanya. Nanti kita akan belajar mengenai pengertian kata tanya, jenis-jenis kata tanya, dan contohnya. Sebelum Ibu jelaskan, di sini ada yang tahu tidak ya apa itu kata tanya? Betul sekali. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, tindakan, keadaan, dan lain sebagainya. Nah, Ibu ada satu contoh teks bacaan. Untuk lebih mengetahui informasi dari teks bacaan tersebut, kita perlu menggunakan kata tanya. Artinya, kata tanya berfungsi untuk apa ya anak-anak? Betul sekali, kata tanya berfungsi untuk menggali informasi dari teks bacaan.
tadi kan Ibu sudah bertanya nih, apa itu kata tanya dan fungsi dari kata tanya. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut pengertian dari kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, perbuatan, keadaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pihak lain yang ditanya. Nah, tadi fungsi dari kata tanya adalah untuk menggali atau memperoleh informasi penting dari suatu teks. Ibu punya satu video nih terkait materi kita hari ini, yaitu kata tanya. Kalian simak baik-baik ya. Kalian tadi sudah menyimak ya video yang Ibu berikan. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian nih. Tadi di video itu dijelasin ada jenis-jenis kata tanya. Nah, kalau kalian menyimak pasti tahu nih jawabannya. Nah, Ibu akan bertanya apa saja jenis-jenis dari kata tanya. Coba Ibu mau tanya sama Gilzah. Apa saja sih jenis-jenis kata tanya? Ya, ada apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Betul sekali Gilzah. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk Gilzah. Hebat banget nih Gilzah nih, berarti Gilzah tadi menyimak apa yang sudah Ibu berikan nih. Oke, tadi kan ada jenis-jenis kata tanya itu ada apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Sekarang Ibu akan menjelaskan kegunaan dari jenis-jenis kata tanya yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada apa, berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan suatu keadaan atau perbuatan. Jawaban yang diperoleh dari kata tanya apa merupakan suatu pengertian atau penjelasan dari sesuatu yang ditanyakan. Selanjutnya ada siapa, berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku yang berhubungan pada suatu peristiwa. Jawaban yang diperoleh dari kata tanya siapa merupakan orang atau pelaku. Selanjutnya ada kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dipertanyakan. Nah, jawaban dari kata tanya kapan merupakan keterangan waktu yang berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Selanjutnya ada di mana, berfungsi untuk menanyakan suatu tempat atau lokasi yang dipertanyakan. Jawaban yang diperoleh dari kata tanya ini merupakan keterangan suatu tempat atau lokasi yang dipertanyakan. Selanjutnya ada kata tanya bagaimana, berfungsi untuk menanyakan suatu hal yang berhubungan dengan cara atau proses dan untuk menanyakan suatu keadaan atau kejelasan. Nah, jawaban yang diperoleh dari kata tanya bagaimana, yaitu suatu cara atau proses keadaan suatu hal yang ditanyakan. Nah, yang terakhir ada kata tanya mengapa, berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Jawaban dari kata tanya mengapa adalah sebab atau alasan pertanyaan tersebut. Biasanya diawali dengan kata karena. Ibu punya satu lagu nih, supaya kalian lebih mudah mengingat jenis-jenis kata tanya dan fungsinya. Nanti Ibu akan contohkan terlebih dahulu, baru kalian bernyanyi ya. Ini kita menggunakan nada balonku. Pada tahu kan lagu balonku? Bagus, nanti Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Seperti ini anak-anak. Hari ini kita belajar mengenai kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Apa, menanyakan kegiatan. Siapa, menanyakan orang. Di mana, menanyakan tempat. Kapan, menanyakan waktu. Mengapa, menanyakan alasan. Bagaimana, menanyakan cara. Itulah jenis kata tanya dan juga kegunaannya. Gimana nih setelah kita menyanyi lagu kata tanya, kalian lebih ingat kan apa saja jenis-jenis dan kegunaan dari kata tanya?
Bagus, sekarang kita kembali ke materi ya. Ibu akan menjelaskan contoh-contoh dari kata tanya yang sudah menjadi kalimat tanya. Yang pertama itu ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa tadi digunakan untuk menanyakan apa sih? Betul, menanyakan kegiatan. Nah, contohnya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh ayah pagi ini? Nah, yang selanjutnya ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan apa ya? Betul, menanyakan orang. Nah, contohnya seperti ini. Siapa yang pergi bersama ibu ke pasar? Oke, selanjutnya ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan apa ya? Betul, menanyakan waktu. Nah, contohnya seperti ini. Kapan kita dapat bertemu kembali? Nah, selanjutnya ada kata tanya di mana. Nah, di mana itu untuk menanyakan apa ya? Betul, menanyakan tempat. Nah, contohnya seperti ini. Di mana ibu menyimpan sepatu adik? Selanjutnya ada kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan apa ya? Betul, untuk menanyakan cara. Contohnya seperti ini. Bagaimana adik menangkap kucing itu? Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan apa ya? Betul, untuk menanyakan alasan. Contohnya seperti ini. Mengapa adik-adik tidak berangkat sekolah? Ibu sudah selesai menjelaskan materi hari ini nih. Materi mengenai kata tanya. Kira-kira kalian ada yang mau bertanya nggak nih? Kalau masih bingung, boleh silakan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, kalian buka buku siswa tema 2 halaman 2. Kemudian kalian baca secara mandiri dan kalau sudah kalian baca, kalian buka halaman 3, kalian jawab pertanyaannya, kemudian kalian membuat peta pemikiran semenarik mungkin. Ibu masih punya satu tugas untuk kalian nih. Kalian buka buku siswa tema 7 halaman 19 sampai 21. Di situ kan ada 2 teks bacaan ya. Nanti teks pertama ibu mau 3 orang untuk membacakannya secara bergantian. Terima kasih Anggun, Hafid, dan Giljah sudah membacakan teks bacaan yang pertama untuk kita semua. Nah, sekarang kalian baca secara mandiri teks bacaan yang kedua ya. Kemudian nanti kalian buka buku halaman 22. Kalau sudah selesai, ibu mau satu orang nih maju ke depan untuk membacakan hasil yang sudah dikerjakan. Ibu masih punya satu teks bacaan nih. Kita baca bareng-bareng ya. Judulnya Tempat yang Kumuh dan Becek Harus Dibersihkan. Bagus. Sekarang coba ibu mau satu orang untuk membuat kalimat tanya supaya mengetahui apa informasi dari teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Tadi Giljah membuat kalimat tanya, siapa yang harus menjaga lingkungan agar tidak kumuh? Jawabannya apa ya kira-kira? Betul, kita semua sebagai warga masyarakat harus menjaga lingkungan agar tidak kumuh atau becek karena akan menimbulkan penyakit. Hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian jenis-jenis dan contoh kalimat tanya. Kalian juga sudah membuat satu kata tanya yang dibuat menjadi kalimat tanya tadi. Nah, sekarang kalian kerjakan evaluasi berikut ya. Karena kalian sudah mengumpulkan tugas-tugas kalian nih, sekarang kita buat kesimpulan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan materi tentang hari ini? Baik, terima kasih Hafid sudah menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk Hafid. Nah, Ibu ingin tahu nih, kalian masih ingat gak ya lagu kata tanya yang sudah kita nyanyikan tadi? Oke, kalau masih ingat, kita nyanyi bersama-sama ya. Bagus. Tidak terasa ya, kita sudah di akhir pembelajaran pada hari ini. Anak-anak pinter-pinter banget nih dan hebat-hebat banget. Sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib dan aktif. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Dimulai dari mengecek kolong-kolong meja kalian. Apakah ada sampah atau tidak. Nah, kalau ada sampah, nanti dibuang setelah kalian keluar kelas ya.
Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan Hafid dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Nanti kalian pulangnya hati-hati ya. Kalau belum dijemput, tunggu terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalian keluarnya secara bergantian ya. Dimulai dari barisan depan ke belakang. Kita sambil menyanyikan lagu Sayonara. Sampai berjumpa besok.